Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Angkatan 4, beserta Lansar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, BPPK Ciloto, yang terdiri dari Vidya Septriani, Nur Haida, dan Iin Heni Irawati. Di sini kami akan menganalisis tentang kasus berakhlak dan implementasinya sebagai tenaga kesehatan. Analisis penerapan kasus berakhlak dan pelanggaran nilai dasar PNS berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Poin yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 3S, senyum, sapa, dan salam, serta 5R, ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Poin yang kedua yaitu melakukan perbaikan tiada henti, seperti memberikan pelayanan yang ramah dan responsif terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan. Contoh pelanggarannya seperti tidak menanggapi dan mendengarkan keluhan pasien dengan penuh empati dan timbal balik, serta tidak mau mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Poin yang kedua yaitu akuntabilitas. Salah satu poinnya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif. Contoh penerapannya yaitu melakukan absensi tepat waktu. Yang kedua, menjaga inventaris yang ada di tempat kerja dengan tanggung jawab. Untuk pelanggarannya yaitu beberapa pegawai berdetik presensi, melakukan tindakan tidak sesuai SOP, dan mengambil barang secara berlebihan. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu kompeten. Poin yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Selain itu, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contoh penerapannya yaitu mengikuti seminar atau webinar yang berkaitan dengan profesi untuk menambah wawasan dan keterampilan. Kemudian, melakukan tindakan sesuai SOP yang berlaku di tempat kerja. Dan memberi bantuan kepada rekan kerja jika ada yang kurang mengerti terkait pekerjaan. Pelanggarannya yaitu tidak memberikan asuhan keperawatan secara maksimal, lupa, atau tidak mengikuti kegiatan workshop yang diadakan di rumah sakit. Selanjutnya nilai harmonis. Di sini kita ada 2 poin, yaitu yang pertama membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang kedua yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Untuk penerapan yang sudah kita lakukan di tempat kerja yaitu memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Kedua, saling menghargai dan menghormati rekan kerja yang berbeda keyakinan. Dan simpati dan empati atas segala prestasi maupun musibah yang dialami rekan kerja. Dan untuk pelanggarannya masih ada seperti tidak mempersilahkan atau mengingatkan untuk bergantian beristirahat di waktu. Selanjutnya nilai loyal. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dan poin yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Adapun penerapannya, itu kita sudah mengikuti apel pagi sedangkan kebijakan rumah sakit mengenai dengan baru, serta mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, kalau untuk pelanggaran masih ada seperti guru dan tindakan perubahan. Selanjutnya, adaptif. Poin yang pertama yaitu inovasi, proaktif, antusias terhadap perubahan, kemudian mengembangkan kreativitas dan inovasi. Bisa dilihat
memastikan semuanya sudah bisa menerima dengan baik setiap saran dan kritik yang diberikan oleh rekan kerja, lalu siap sedia dan selalu mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Dan di sini masih ada juga yang tidak mau beranjak dari zona nyaman dan tidak mau mengembangkan kemampuan. Nilai selanjutnya yaitu kolaboratif. Poin yang pertama yaitu kesediaan bekerja sama antar tim dan bersinergi untuk hasil yang optimal. Poin yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk penerapannya sudah dilakukannya kolaborasi antar profesi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Namun di sini bentuk pelanggarannya itu masih adanya perasaan malu bertanya dan malu belajar kepada teman sejawat ataupun senior. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan nilai dari berorientasi pelayanan. Jika nilai berorientasi pelayanan tidak diterapkan, maka akan berdampak, misalnya, yaitu pasien akan memiliki penilaian yang buruk terhadap pelayanan yang diberikan, serta akan berdampak pada pandangan masyarakat terhadap instansi rumah sakit. Selanjutnya, pasien juga akan memiliki penilaian yang buruk terhadap perawat, bahwa perawat terkesan cuek dan acuh terhadap kebutuhan pasien. Selanjutnya, hal ini juga akan berdampak pada kompetensi perawat ASN yang terkesan stuck dan tidak mau meningkatkan kualitas diri, serta terkesan acuh terhadap kekurangan-kekurangan dirinya yang seharusnya dapat diperbaiki. Selanjutnya pada nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel apabila tidak kita terapkan di lingkungan tempat kita bekerja, maka akan berdampak seperti kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien dan maksimalnya asuhan keperawatan yang diberikan. Berdampaknya kepada kualitas layanan. Kemudian maksimalnya asuhan keperawatan yang diberikan. Kemudian barang habis pakai dapat cepat habis sehingga terkesan boros dan menggunakan untuk hal yang kurang penting. Selanjutnya yaitu nilai kompeten. Apabila nilai kompeten tidak dapat kita terapkan di lingkungan tempat kita bekerja, maka akan berdampak pelayanan kepada pasien kurang terpenuhi. Selanjutnya, tertinggal dalam diskusi yang mengakibatkan tidak mendapatkan pengetahuan dan sharing dengan ruangan dan unit yang berbeda. Selanjutnya dari nilai harmonis. Jika nilai harmonis tidak dapat kita terapkan di dalam lingkungan pekerjaan, maka akan berdampak beban kerja bertambah. Kerjaan tidak terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ketidaknyamanan suasana di lingkungan kerja. Selanjutnya nilai dari loyal. Jika nilai loyal tidak dapat kita terapkan, maka akan berdampak seperti berkurangnya jiwa nasionalisme dan berpenampilan tidak rapi dan tidak mencerminkan ASN 5R. Nama baik instansi dapat tercoreng dan kepercayaan masyarakat menurun, serta pasien tidak mempunyai privasi mengenai diagnosa penyakit. Apabila di dalam nilai loyal kita membicarakan keburukan instansi dengan orang lain dan tidak menjaga rahasia pasien. Selanjutnya yaitu adaptif. Apabila nilai adaptif tidak dapat kita terapkan di dalam lingkungan pekerjaan, maka akan berdampak seperti terkendala saat menemui tindakan-tindakan baru, khususnya yang menggunakan alat-alat canggih terbaru. Terpendingnya pekerjaan sampai ada yang bisa mengerjakan karena tidak menguasai penggunaan elektronik medical record. Yang terakhir yaitu nilai dari kolaboratif. Nilai kolaboratif apabila kita tidak terapkan di dalam lingkungan pekerjaan kita, maka dampaknya yaitu waktu untuk pelayanan pasien akan lebih membutuhkan waktu yang lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan penerapan nilai-nilai berakhlak. Jadi setelah kita identifikasi, setelah kita analisis dan telah di dalam penerapan nilai berakhlak terdapat beberapa hambatan. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah pasien. Banyaknya jumlah pasien yang tidak diimbangi dengan cukupnya tenaga membuat pelayanan tidak maksimal sehingga menimbulkan kesan tidak mendengarkan keluhan dengan penuh empati. Yang kedua, sulitnya menerapkan SOP.
Banyaknya tindakan dan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang mengakibatkan sulitnya menerapkan sesuai standar operasional prosedur. Yang ketiga, keengganan untuk mencari barang yang digunakan sesuai dengan fungsinya, sehingga menggunakan barang habis pakai sebagai gantinya. Yang keempat, waktu pelatihan atau seminar yang ada sering bertepatan dengan jam pelayanan. Yang kelima, kurangnya profesionalitas dalam bekerja. Yang keenam, egoisme dan memikirkan kepentingan diri sendiri, rasa solidaritas yang kurang terjaga. Yang ketujuh, rasa malas dan kurangnya jiwa nasionalisme. Rasa malas dan kurangnya jiwa nasionalisme ini serta egois dalam berpenampilan, sehingga menginginkan bahwa berpenampilan itu sesuka keinginan tanpa menghiraukan peraturan yang ada. Selanjutnya yaitu masa purna bakti yang hadir tiba. Masa purna bakti yang sedikit lagi akan datang, serta menanggung bebankan kepada junior yang harus lebih rajin, tekun, dan disiplin. Selanjutnya, tidak peka atas perkembangan teknologi. Dan yang 10, tidak tertanamnya sikap berkolaborasi agar menghasilkan pelayanan yang optimal. Selanjutnya, yaitu mengenai alternatif pemecahan masalah. Jadi, alternatif dari pemecahan masalah yang sudah kita bahas mengenai hambatannya dan dampak. Selanjutnya, kita bahas tentang alternatifnya. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi dan identifikasi perubahan. Yang kedua, terbuka akan berbagai pandangan, kritik, dan saran. Yang ketiga, buat standar atau maklumat pelayanan. Yang keempat, terapkan ke diri sendiri sebagai internalisasi, kemudian menjadi teladan. Kemudian, bagaimanakah cara menjadi budayanya? Yang pertama yaitu menerapkan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Kemudian yang kedua yaitu peran